Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa Radio Roja dan Roja TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kandungan-kandungan dari surat Yasin ya. Surat Yasin dinamakan surat Yasin karena dibuka dengan firman Allah Yasin ya. Adapun surat ini adalah surat Makkiyah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi berhijrah. Sebelum Nabi berhijrah, kita sebagaimana sering kita jelaskan, namanya surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Adapun surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah Nabi berhijrah. Meskipun turunnya di Mekah, ya, kalau diturunkan setelah Nabi berhijrah maka tetap dikatakan surat Madaniyah. Jadi penamaan Makkiyah dan Madaniyah itu berkaitan dengan tempat Makkah dan Madinah, tetapi hakikatnya berkaitan dengan waktu. Makkiyah yaitu surat atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah, adapun Madaniyah yaitu surat atau ayat yang turun setelah Nabi berhijrah. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Ayat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang hajian dan sedang di padang Arafah, yaitu di Mekah. Tetapi di ayat Madaniyah. Di ayat Madaniyah karena dia turun setelah Nabi berhijrah, meskipun lokasi turunnya di Mekah ya. Mengenal beda antara Makkiyah dan Madaniyah penting dari sisi kita mengetahui nuansa kaum muslimin ketika itu ya. Kalau di Mekah audiens yang dihadapi oleh Nabi SAW kebanyakanlah kaum musyrikin Quraisy, kaum musyrikin Arab, kaum musyrikin Quraisy, sehingga topik yang ada pada surat-surat Makkiyah adalah biasanya berkaitan dengan iman. Biasanya berputar pada tiga perkara. Yang pertama tentang iman kepada Rasul, bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang Rasul. Kemudian juga iman kepada hari kebangkitan dan masalah tauhid. Tauhid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk disekutukan, ya. Jadi biasanya pembahasan tentang itu, masalah kerasulan Nabi Muhammad SAW, kemudian tentang adanya hari kebangkitan dan juga tentang pentauhidan Allah Subhanahu wa taala, karena tiga perkara ini diingkari oleh kaum musyrikin Arab ya. Jadi secara umum seluruh ayat dalam surat Yasin adalah Makkiyah. Ada beberapa ayat yang diperselisihkan seperti firman Allah, wa idza qila lahum anfiqu. Ini juga diperselisihkan apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Demikian juga firman Allah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Apakah ini Makkiyah atau Madaniyah? Tapi hukum asal jika satu surat dikatakan Makkiyah maka seluruh ayatnya Makkiyah. Kita tidak mengatakan Madaniyah kecuali ada dalil yang tegas, ya, dan kita tidak mengatakan Madaniyah kecuali ada dalil yang tegas. Sebagaimana juga kita katakan kalau ada surat dikatakan surat Madaniyah maka dia hukum asal seluruh ayatnya Madaniyah. Kita tidak mengatakan ada ayat yang Makkiyah kecuali ada dalil yang tegas. Jika tidak ada dalil yang tegas maka hukum asal kembali hukum asal, yaitu kembali kepada hukum asal, dia Makkiyah atau Madaniyah. Mengenai surat Yasin, ada beberapa hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan surat Yasin ya. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utitu makanat Taurat as-saba." Aku diberikan pengganti Taurat adalah 7 surat yang panjang ya. Dari surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan seterusnya, Al-A'raf ya. Wa utitu makana Zabur al-mi'in, dan aku diberi kedudukan kitab Zabur dengan mi'in, yaitu ayat surat-surat yang ratusan ayat, lebih dari 100 ayat. Kemudian wa utitu makana al-Injil al-Mathani, dan aku diberikan sebagai pengganti Injil adalah al-Mathani. Al-Mathani ya surat-surat setelah mi'in, di antaranya surat Yasin. Wa fusiltu bil mufassal, dan aku diberi kemuliaan ufudiltu bil mufassal dengan surat mufassal. Surat mufassal mulai dari surat Al-Hujurat atau dari surat Qaf. Ada khilaf di kalangan para ulama. Di antara surat Al-Mathani adalah surat Yasin. Adapun keutamaan surat Yasin ya, maka
datang dalam hadis-hadis, namun sebagian ulama mengatakan seluruh hadisnya adalah dhaif. Dan bahkan ada yang maudhu', yang palsu, ya. Ada satu hadis yang diperselisihkan apakah dia hasan atau dhaif, seperti hadis man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Barang siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, ya malam apapun, dengan berharap wajah Allah, itu ikhlas baca surat Yasin, ghufira lahu, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan beberapa jalan sehingga naik menjadi hasan li ghairihi. Tapi asalnya dia adalah hadis yang dhaif. Sebagian ulama mengatakan seluruh hadis tentang surat Yasin adalah dhaif, ya. Adapun hadis-hadis yang lain, ya, hadis-hadis yang lain, maka hadisnya adalah dhaif atau maudhu', ya. Di antaranya hadis-hadis tentang surat Yasin, misalnya Inna Allah tabaraka wa ta'ala qara'a Thaha wa Yasin qabla an yakhluqa Adam bi alfai am. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membaca surat Thaha dan surat Yasin sebelum Allah menciptakan Adam 2000 tahun. Itu 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Adam, Allah baca Thaha dan Yasin. Falamma sami'atil malaikatul Qur'ana qalu, tatkala malaikat mendengar tentang surat ini, Thaha dan Yasin, maka mereka berkata, qalu tuba li ummatin yanzilu hadza alaihim. Sungguh beruntung suatu umat yang turun kepada mereka dua surat ini. Wa tuba li alsunin tatakallamu bihadza, dan sungguh beruntung lisan-lisan yang membaca surat ini. Wa tuba li ajwaf tahmilu hadza, dan beruntung rongga yang membawa surat ini, yang menghafal surat ini. Namun hadis ini dhaif, ya. Hadis ini dhaif, ya. Thaha dan Yasin dibaca oleh Allah 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Adam. Hadisnya dhaif. Kemudian juga di antara hadis yang dhaif, bahkan sangat dhaif, bahkan disampaikan oleh para ulama dengan hadis maudhu', hadis palsu, man dakhala al-maqabir fa qara'a surat Yasin khuffifa anhum yawma idzin wa kana lahu bi adadi man fiha hasanat. Barang siapa yang membaca ketika masuk di kuburan, maka dia baca surat Yasin, maka akan diringankan bagi penghuni kubur tersebut, ya. Dan baginya yang membaca mendapatkan pahala sejumlah orang yang dalam kuburan tersebut. Ini hadis ini seakan-akan menganjurkan kalau orang ke kuburan baca surat Yasin. Tapi hadisnya maudhu', hadis palsu. Ini bukan sekedar dhaif, bukan dhaif jiddan, tapi sampai pada derajat maudhu' palsu. Maka tidak boleh diriwayatkan dari Nabi SAW kecuali dijelaskan bahwa ini hadis palsu. Karena kita tahu hadis palsu hukumnya berbeda. Kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdosa atas namaku, maka siapkan kaplingnya di neraka jahanam. Maka seorang ketika meriwayatkan hadis ini harus jelaskan ini hadis palsu. Tidak boleh dia meriwayatkan seakan-akan ini perkataan Nabi SAW. Kemudian di antara hadis palsu yang lainnya, kata Nabi SAW, atau disandarkan kepada Nabi, inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya setiap sesuatu ada jantungnya, atau ada qalbunya. Wa qalbul Qur'an Yasin, dan jantung atau qalbu dari Al-Quran adalah Yasin, surat Yasin. Wa man qara'a Yasin, barang siapa baca surat Yasin, kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatul Qur'ani 10 marrat. Barang siapa yang baca surat Yasin, Allah akan mencatat baginya seperti menghatamkan Quran 10 kali. Seperti menghatamkan Quran 10 kali. Ya, makanya orang kadang semangat baca surat Yasin sampai orang, karena di antaranya ada hadis palsu ini, siapa yang baca di jantungnya Al-Quran, ya udah punya jantung Al-Quran, ya sudah kita pegang utama dari Al-Quran, ya surat Yasin. Kemudian siapa yang bacanya seperti 10 kali khatam, ya seperti 10 kali khatam Al-Quran, namun hadisnya palsu, maka tidak boleh kita amalkan karena ini palsu dari Nabi. Bagaimana Nabi tidak mengatakan hal ini, didustakan atas nama Nabi, kemudian kita yakin? Tidak boleh. Kemudian juga hadis man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi faqra'u 'inda mautakum. Barang siapa baca Yasin karena mengharap wajah Allah, ikhlas, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Allah akan ampuni dosa yang telah lalu. Faqra'uha 'inda mautakum. Maka bacalah ketika di sisi orang yang meninggal di antara kalian. Ini juga hadisnya dhaif, ya. Sehingga diamalkan oleh sebagian orang untuk baca Yasin ketika orang meninggal, ya. Datang dalam sebagian asar dari sebagian salaf, mereka baca Yasin
bukan ketika orang meninggal, tapi masih hidup ya. Masih hidup, ihtidhar, akan meninggal, maka dibacakan Yasin, bukan setelah meninggal. Kalau dia masih dalam kondisi sekarat, dibacakan Yasin, bacakan Al-Quran bermanfaat ya. Surat apapun, di antaranya surat Yasin. Ya, adapun membacanya setelah bagi dia meninggal dunia, maka hadisnya dhaif. Di antara hadis dhaif juga tentang Yasin, man qara'a Yasin fi sadrin nahar, siapa yang baca surat Yasin di awal hari, yaitu di pagi hari, qudiyat hawaijuhu, maka segala keperluannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadis dhaif ya. Ini juga hadis dhaif. Maka semua hadis-hadis yang berkaitan dengan Yasin dihukum oleh para ulama dengan hadis yang dhaif. Meskipun kita akui bahwasanya sebagian ulama ya mereka mungkin melihat begitu hadis yang banyak atau ada sebagian hadis yang dianggap hasan oleh mereka sehingga mereka kemudian mengamalkan hadis tersebut. Seperti tadi hadis yang barang siapa man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha wajhillah, barang siapa yang membaca surat Yasin di suatu malam menghadap wajah Allah, ghufira lahu, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya berkata, walihada qala ba'd ulama, dia menukil pendapat sebagian ulama yang menganjurkan untuk membaca surat Yasin. Qala ba'd ulama, berkata sebagian ulama, min khasa'isi hadhihi surah annaha la tuqra' inda amrin asirin illa yasarahu Allah. Di antara keistimewaan surat ini tidaklah dibaca pada perkara yang sulit kecuali Allah mudahkan. Ya. Wa ka'anna qira'ataha 'inda al-mayyit litanzila rahmah wal barakah. Wal barakah, seakan-akan dibacakan kepada mayit supaya turun rahmat dan keberkahan. Waliyashula alaihi khurujur ruh, dan agar mudah ruh keluar dari jasadnya ketika sakaratul maut, wallahu a'lam. Ya, namun ini sebagaimana dikritik oleh ulama, ini ijtihad dari sebagian ulama yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang kemudian hadisnya adalah dhaif ya. Sebagian orang berdalil kita dengan baca surat Yasin maka kemudian dimudahkan urusan. Tapi dibantah oleh sebagian ulama ya. Dia mengatakan sebagian juga baca surat Yasin urusan juga tidak dimudahkan. Intinya siapa yang senang baca surat Yasin ya silakan ya, karena kandungannya yang indah, tapi tidak boleh kemudian dia meyakini bahwasanya surat Yasin adalah jantung Al-Qur'an. Kenapa itu hadis maudhu? Tidak boleh. Hadis maudhu tidak boleh diyakini. Gimana itu hadis palsu kemudian kita yakini? Hadis dhaif saja tidak boleh kita yakini, apalagi hadis palsu. Ya, maka tidak boleh diyakini ya. Seperti tadi saya baca surat Yasin kemudian seperti khatam Al-Quran 10 kali, ini juga hadis palsu, maka tidak boleh juga diyakini. Tidak boleh diyakini ya. Karena hadis-hadis yang Yasin tentang surat Yasin semuanya dhaif ya. Meski tadi saya katakan sebagian ulama berpendapat untuk dibaca ya, pendapat, tapi kalau kita berusaha merajihkan, kita bilang semua hadisnya adalah dhaif, maka tidak bisa diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita masuk pada isi surat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman Yasin ya, wal Qur'anil Hakim ya. Apa makna Yasin? Ada khilaf di kalangan para ulama, secara umum ada dua pendapat khilaf. Ada yang mengatakan Yasin maknanya hanya Allah yang tahu. Ada yang mengatakan Yasin ada maknanya. Yasin ada maknanya. Yang mengatakan Yasin ada maknanya juga ini khilaf juga, khilaf. Apa maknanya kalau begitu? Maka Ibnu Katsir membahas ini dengan panjang lebar di awal surat Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi, ketika dia bahas Alif Lam Mim. Khilaf, ada yang mengatakan Yasin ya adalah Yasin sama seperti Alif Lam Mim, sama dengan Shad, sama dengan Qaf dan lain-lain, adalah nama-nama surat. Jadi kata mereka bahwasanya
Alif Lam Mim dan seterusnya, ini adalah nama-nama surat, ya. Nama-nama surat, sehingga Allah turunkan lafal-lafal seperti itu untuk menjadi nama surat. Ini mengatakan surat Yasin, surat Alif Lam Mim Shad, surat Qaf, surat Shad, ya, dan seterusnya. Ini pendapat. Ada yang mengatakan Yasin adalah atau al-huruf al-muqatta'ah secara umum. Huruf muqatta'ah itu ini, Alif Lam Mim Shad Qaf, ada 14 huruf, ya. 14 huruf adalah ringkasan dari nama-nama Allah. Dari nama-nama Allah, ya. Dari nama-nama Allah. Contohnya mereka mengatakan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Kata mereka alif adalah dari Allah. Ada lam, maksudnya latif. Kemudian mim maksudnya adalah majid. Pendapat sebagian salaf, ya, mereka berusaha memaknai huruf-huruf muqatta'ah tersebut. Dan ada pendapat-pendapat lain, pendapat-pendapat yang lain. Namun wallahu alam bisawab, yang lebih tepat bahwasanya al-huruf al-muqatta'ah diturunkan untuk bukan untuk dimaknai, ya. Adapun khusus Yasin, ya, saya ulangi, khusus Yasin, ada yang mengatakan maknanya ya rajul, wahai sang lelaki, dalam bahasa Habasyah atau apa, wahai sang lelaki. Ada yang mengatakan ya insan, wahai sang manusia. Ada yang mengatakan ya Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Ini khilaf juga yang mengatakan ada maknanya. Namun yang benar wallahu alam bisawab, yang benar, ya, yang lebih tepat bahwa huruf-huruf tersebut tidak ada maknanya. Tersebut bukan dimaksudkan untuk dicari maknanya. Untuk dicari maknanya. Kenapa? Karena makna baru bisa diketahui kalau menjadi suatu kata, ya. Huruf tersusun menjadi kata, ya. Kemudian kata tersusun menjadi kalimat atau jumlah. Kalau bahasa kita, bahasa Arabnya adalah al-jumlah. Adapun huruf, maka dia tidak bermakna kecuali setelah menjadi kata. Kalau daraba baru kita tahu makna daraba, tapi kalau dad, ra, ba, daraba memukul, tapi dad, ra, ba tidak ada maknanya. Kapan bisa menjadi makna? Ketika dia turun dalam bentuk kata. Nah, ketika dalam bentuk huruf, maka ini tidak ada maknanya. Tidak perlu kita mencari maknanya karena bukan sebagai suatu suku kata, tapi diturunkan, makanya dibacanya. Karenanya dibacanya dalam bentuk huruf, bukan sebagai kata. Ya. Karenanya dibaca sebagai huruf, bukan sebagai kata. Sebagai kata. Ya. Ketika Allah mengatakan alif lam mim, kita bacanya satu-satu, alif lam mim, bukan kita baca alam. Ini bacanya alif lam mim, bukan alam. Bukan alim, bukan alam, ya. Seperti itu, ya. Kemudian dan seterusnya, ya. Jadi dibacanya per huruf, dibacanya sebagai huruf bukan sebagai kata. Ketika dibaca per huruf maka tidak mengandung makna. Maknanya kalau sudah menyusun sebagai suatu huruf. Kalau tidak mengandung makna, terus apa hikmahnya? Jika demikian, lantas apa hikmahnya? Hikmahnya yang dipilih oleh sejumlah para ahli tafsir, para ulama, ya, bahwasanya adalah untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an
untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Bagaimana? Karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Turun dengan bahasa Arab dengan huruf hijaiyah. Yang terdiri atas huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang kalian ucapkan. Yang kalian ucapkan. Namun kalian tidak bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Ini maksudnya. Namun kalian tidak bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Mendatangkan seperti Al-Quran. Apa yang Allah sebutkan dalam huruf muqatta'ah, alif, lam, mim. Ada huruf alif, ada huruf lam, ada mim. Ada qaf, ada sad. Kaf, ha, ya, ain, sad. Ada huruf kaf, ha, ya, ain, sad. Ada ha, mim. Alif, lam, ra, ya. Seperti itu ya. Alif, lam, mim, sad. Ini semua huruf-huruf muqatta'ah yang kalian wahai orang-orang musyrikin Arab, kalian berbicara dengan huruf-huruf itu, bukan huruf yang lain. Kalian bicara dengan huruf yang sama. Huruf yang ada pada Al-Quran itulah huruf hijaiyah yang merupakan landasan pembicaraan kalian. Dan kalian orang-orang Arab mengaku bahwasanya kalian mahir dalam bahasa Arab, kalian jago dalam masalah balaghah, ya, kalian hebat bahasa Arab, kalian bahkan kalian berlomba-lomba dalam berbuat syair. Tetapi ketika datang Al-Quran, kalian tidak bisa membuat seperti Al-Quran. Bahkan Allah mengatakan, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Kalau kalian semua berkumpul, manusia dan jin saling tolong menolong untuk mendatangkan semisal Al-Quran, kalian tidak bakalan mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Al-Quran adalah suatu keajaiban, firman Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hurufnya seperti yang kalian ucapkan, kalian tidak mampu. Kalau ini memang karangan manusia, maka harusnya kalian bisa, bahkan bisa lebih hebat daripada yang Al-Quran. Kalau ini karangan Muhammad, kalian harusnya bisa mendatangkan lebih hebat daripada karangan Muhammad. Ya. Masalah kefasihan, kalian tidak kalah dari kefasihan Muhammad. Bahkan Muhammad SAW tidak dikenal sebagai penyair. Dia terkadang, Rasulullah SAW terkadang menukil sebagian syair. Bukan ahli syair. Artinya kalian membuat syair, kalian hebat. Tapi kalian tidak bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Ya. Meskipun kalian bersatu padu, kalian tidak bisa mendatangkan Al-Quran. Jadi, fungsi daripada huruf hijaiyah ini didatangkan di awal-awal surat, tidak lain adalah untuk menunjukkan tentang tahaddi, tantangan. At-tahaddi maksudnya tantangan. Bisakah kalian datang seperti Al-Quran? Karenanya setiap setelah turun surat setiap setelah disebutkan huruf-huruf tersebut, selalu ada pembahasan tentang agungnya Al-Quran. Pembahasan tentang agungnya Al-Quran. Semuanya ya. Ya, misalnya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya. Alif lam mim tidak ada, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan dalamnya. Langsung habis alif lam mim langsung sebut tentang Al-Quran. Contoh juga alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Dalam awal dari surat Ali Imran. Alif lam mim tidak sembahyang yang besar kecuali Allah. Nazzalal kitab, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Yang telah menurunkan Al-Quran kepada engkau dengan kebenaran. Misalnya dalam surat Al-A'raf, alif lam mim sad kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun. Alif lam mim sad, kemudian setelah Allah sebutkan huruf muqatta'ah, langsung Allah sebut Al-Quran. Kitabun unzila ilaika, kitab yang Allah turunkan kepada engkau. Ya, kemudian juga dalam surat Ibrahim, alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ila nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika, Al-Quran yang kami turun kepadamu. Ya. Semua seperti itu ya. Hamim tanzilun minar rahmanir rahim. Hamim, kemudian Allah sebut Al-Quran. Tanzilun, Al-Quran yang turunkan dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya.
dan seterusnya. Jadi hampir seluruh surat-surat yang Qaf wal Qur'anil Majid, Qaf wal Qur'anil Majid, ya, Qaf setelah menyebutkan Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya memang hikmahnya huruf-huruf ini diturunkan di awal-awal surat adalah untuk menantang orang kafir Quraisy yang mereka berbicara dengan huruf yang sama, bahkan mereka sangat fasih, namun mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Dan sini kita sampaikan bahwasanya mukjizat Nabi SAW yang paling hebat adalah mukjizat Al-Quran, itu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap Nabi diutus dengan mukjizat atau ayat yang berkaitan dengan yang lagi booming atau lagi viral tatkala itu di zaman tersebut. Ya, contoh seperti Nabi Musa diutus oleh Allah di zaman sihir lagi viral, lagi booming. Sehingga Nabi Musa mendatangkan suatu perkara bukan sihir, tapi mengalahkan semua sihir, seperti sihir tapi bukan sihir. Nyata, ya. Makanya menjadikan para penyihir akhirnya beriman kepada Nabi Musa karena mereka tahu apa yang dibuat Nabi Musa bukan sihir. Contohnya Nabi Isa alaihissalam diturunkan di zaman yang lagi booming, lagi viral tentang pengobatan. Maka dia diturunkan dengan suatu keajaiban di mana dia mengobati yang tidak bisa diobati oleh mereka, buta, dipegang jadi sembuh. Ya. Kemudian orang yang kena baros disentuh maka sembuh penyakitnya. Bahkan mayat bisa dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam, ada keperluan tertentu, ya. Jadi ini diutus dengan sesuatu yang lagi viral, ya. Contohnya juga Nabi Yusuf alaihissalam diutus di zaman tatkala itu lagi viral menakwil mimpi. Ada mimpi mereka takwilkan. Tapi kalau mereka takwil tidak selalu tepat 100%. Kadang salah, kadang benar, kadang mereka tidak tahu. Sama seperti ketika raja memaparkan mimpinya kepada para pembesar-pembesarnya, mereka berkata, qalu adghatsu ahlam, ini hanyalah mimpi yang tidak jelas, yang carut-marut, ya. Wa man nahnu bi ta'wil ahlam bi alimin, kami tidak bisa menafsirkan kalau mimpi modelnya begini. Ternyata Nabi Yusuf bisa menafsirkan. Jadi diutus di zaman yang lagi viral tentang masalah tafsir mimpi. Dan kalau Nabi Yusuf sudah menafsirkan 100% benar. 100% benar, tidak ada salahnya. Ini di antara mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus di zaman lagi viral tentang fasahah, tentang balaghah, tentang bahasa yang hebat. Orang Arab berlomba-lomba bikin syair-syair. Diturunkan Al-Quran, yang Al-Quran tersebut dari huruf hijaiyah yang kalian ucapkan wahai orang-orang Arab, yang kalian mengaku kalian hebat dalam bersyair, ya. Dan subhanallah, kadang mereka lomba syair, lomba-lombaan, ya. Bikin syair, saling lomba-lomba, saling balas-balasan pantun dan syair. Ternyata Al-Quran turun kepada seorang yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan mereka tidak mampu untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Inilah mukjizat Al-Quran, turun dengan bahasa Arab, namun kepada orang Arab yang berbicara dengan huruf hijaiyah, di antara huruf tersebut alif lam mim sad, alif lam ra, ya, dan alif dan seterusnya, ternyata mereka tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Dan ini adalah pendapat kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau berkata, bal innama dzukirat hadhihi al-huruf fi awail as-suwar allati dzukirat fiha bayanan li ijazil Quran. Kata Ibnu Katsir, intinya tapi justru huruf-huruf ini yang terputus tadi, alif lam mim, alif lam ra dan seterusnya, disebutkan di awal-awal surat untuk menjelaskan tentang mukjizat Al-Quran, tentang ijazul Quran. Wa annal khalqa ajizuna an mu'aradatihi bimithlihi, dan makhluk manusia sebenarnya tidak mampu untuk berhadapan dengan semisal Al-Quran. Ya, hadza ma'annahu murakkabun min hadhil huruf al-muqatta'ah allati yatakhatabuna biha. Padahal Al-Qur'an disusun dengan huruf hijaiyah sama dengan huruf-huruf yang mereka gunakan untuk berbicara di antara mereka. Kemudian dia berkata, wa qad haka hadzal madhhab ar-Razi fi tafsirihi anil Mubarrid wa jam'in minal muhaqqiqin. Ini madhabnya siapa? Madhab al-Mubarrid dan sekelompok orang ahli tahqiq, sebagaimana dihikayatkan oleh Razi dalam tafsirnya. Demikian juga Al-Qurtubi rahimahullah menghikayatkan bahwa ini pendapat dari Al-Farra, ya, dan Qutrub semisal ini. Pendapat ini juga pendapat Al-Farra dan Qutrub rahimahumullah. Kemudian juga dikuatkan oleh Zamakhsyari dalam Kasyafnya, dia menguatkan pendapat ini. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kata Ibnu Katsir, perhatikan, wa ilaihi dhahaba Syekhul Imam Al-Allamah Abul Abbas Ibn Taimiyah. Ini pendapat Syekh Al-Imam Al-Allamah yang ahli ilmu Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Lihat bagaimana Ibnu Katsir sangat memuliakan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian dia berkata, wa syekhuna al-hafiz al-mujtahid Abul Hajjaj al-Mizzi, ya, dan juga ini pendapat guru kami al-Mizzi, ya.
Al-Mizzi, ya, ahli hadis gurunya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi pendapat yang kuat bahwasanya Yasin dan seterusnya tidak perlu kita tafsirkan, tapi itu termasuk dari seperti alif lam mim ha mim, sama, tidak ada bedanya ya. Karena sebagian orang mengatakan Yasin adalah nama Nabi Muhammad SAW, ya. Maka sebagian orang menamakan anaknya dengan Yasin, maksudnya Muhammad. Kata mereka sama dengan Toha. Toha juga dinamakan, maksudnya nama Nabi SAW, ya. Kenapa? Mereka berdalil Yasin wal Qur'anil Hakim innaka. Seakan-akan Allah mengatakan Yasin, demi Quran yang hakim, sungguhnya engkau la minal mursalin. Seakan-akan Allah berkata, wahai Muhammad, wahai Yasin, demi Al-Quran yang hakim, sungguhnya kau termasuk para Rasul. Sama Toha, ya, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran agar kau celaka. Jadi seakan-akan Allah langsung Toha itu nama Nabi, wahai Toha. Sehingga mereka memahami Toha, Yasin adalah nama Nabi SAW. Namun ini pendapat yang kurang tepat, dibantah oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ayat semisal ini banyak. Contohnya, langsung disebutkan Nabi, misalnya, Alif Lam Mim Shad, kitabun unzila ilaika. Alif Lam Mim Shad, kitabun unzila ilaika. Tapi tidak ada yang bilang Alif Lam Mim Shad nama Nabi. Padahal konteksnya sama. Alif Lam Mim Shad, kemudian Allah sebutkan Nabi. Alif Lam Mim Shad, kitabun unzila ilaika. Kitab turun kepada engkau. Namun tidak ada yang bilang Alif Lam Mim Shad nama Nabi SAW. Demikian juga Alif Lam Ra dalam surat Ibrahim. Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaik. Sama. Langsung dhamir mukhatab, kata ganti orang kedua. Alif Lam Ra, Alkitab yang kami turunkan kepada engkau. Tapi tidak ada yang bilang Alif Lam Ra nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang benar bahwasanya Yasin maupun Toha bukan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun sebagian ulama berpendapat demikian. Yang benar Alif Yasin sama dengan Toha, sama dengan Alif Lam Mim, sama dengan Shad, sama dengan Qaf, sama dengan Ha Mim dan yang lainnya, Nun. Ini semua adalah huruf muqatta'ah, tujuannya untuk menjelaskan tentang Al-Quran adalah mukjizat. Tolong dihapus. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah Yasin, wal Qur'anil Hakim. Di sini Allah bersumpah, ya. Allah bersumpah wal Qur'an, demi Al-Qur'an Al-Hakim, ya. Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Demikian di dalam terjemahan, ya. Al-Quran Al-Hakim. Ini pendapat sebagian ulama bahwasanya wal Quran, yaitu Quran yang kita baca ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat Al-Hakim, wal Quran Al-Hakim. Yasin. Wal Quranil Hakim. Perhatikan di sini ada kasrah. Wal Quran menunjukkan sumpah, al-qasam. Sumpah. Allah bersumpah dengan Al-Quran Al-Hakim. Apa makna Al-Hakim? Al-Hakim makna dari wazannya fa'il, ya. Fa'il Al-Hakim. Fa'il ini kalau kita telusuri dalam bahasa Arab, maknanya bisa macam-macam. Bisa maknanya fa'il, bisa maknanya muf'il, bisa maknanya muf'al. Sehingga mereka mengatakan hakim bisa maknanya hakim, bisa maknanya muhkim, bisa maknanya muhkam. Masing-masing punya makna, ya. Seperti hakim misalnya, Al-Quran adalah hakim, pemutus. In tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Wa ma ikhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Kalau kalian berselisih, kembalilah kepada Al-Quran dan kepada Rasul. Al-Quran adalah hakim. Wa muhaiminan alaih, dan juga menjadi hakim bagi kitab-kitab sebelumnya. Kemudian juga kalau kalian berselisih, apapun kalian berselisih, maka fa hukmuhu ila Allah, hukumnya kepada Allah, kepada Al-Quran. Muf'al muhkam, yaitu Al-Quran ayatnya adalah muhkam, ya. Kitabun uhkimat ayatuhu. Al-Quran yang kitabnya adalah sudah kokoh. Muhkam artinya kokoh, ya. Kemudian di antaranya makna
muhkim ya. Muhkim itu yang mengkokohkan ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla" ya. Ini di antara makna-makna dari Al-Hakim ya. Bisa jadi Al-Hakim maksudnya Dzul Hukmi, bisa jadi Al-Hakim maknanya Dzul Hikmah. Nah, kalau kita kembali secara bahasa, Al-Hakim bisa artinya Dzul Hukmi, yaitu memegang hukum, atau Dzul Hikmah yang penuh dengan hikmah. Dan Al-Quran bisa disifati dengan dua-duanya ya. Wal Quran Al-Hakim. Setelah itu Allah berfirman, ya, innaka laminal mursalin. Innaka laminal mursalin. Ala siratim mustaqim. Sungguhnya engkau, ini sesungguhnya engkau benar-benar termasuk para rasul. Benar-benar termasuk dari para rasul. Ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Di atas jalan yang lurus ya. Allah bersumpah wal Qur'anil Hakim, untuk tujuannya untuk menekankan ini. Wal Qur'an, Allah bersumpah. Sumpah buat apa? Pertanyaan. Allah sumpah buat apa? Buat apa bersumpah? Untuk menekankan ini. Untuk menekankan sungguhnya engkau termasuk para rasul ini, untuk ini. Sungguhnya engkau termasuk dari para rasul. Kenapa Allah bersumpah? Para ulama menjelaskan, karena seakan-akan di sana ada orang yang menolak, orang kafir, mengatakan lasta mursalan. Ya. Wa yaqulul lasta mursalan. Sebenarnya dalam surat Ar-Ra'd mereka berkata, lasta mursalan, engkau bukanlah seorang rasul. Ya. Ketika mereka mengingkari kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah perlu membantah dengan sumpah. Beda kalau mereka hanya ragu-ragu atau mereka bingung rasul atau bukan, maka mungkin cuma perlu dijelaskan engkau adalah seorang rasul, sudah cukup. Tetapi ketika Allah bersumpah dan membantah, karena ada syubhat di sana, propaganda yang mereka gembar-gemborkan, mereka mengatakan wa yaqulu alladziina kafaru lasta mursala, sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd. Berkata orang-orang kafir, lasta mursala, kau bukan seorang rasul. Ketika mereka dengan pasti menyatakan Muhammad bukan seorang rasul, maka Allah perlu membantah dengan sumpah. Itu kenapa Allah bersumpah dengan Al-Quran. Dan kondisi bahwasanya Muhammad adalah seorang rasul konsekuensi dari agungnya Al-Quran. Allah bersumpah dengan Al-Quran, Al-Quran agung. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang hikmat, innaka, sungguhnya engkau, kemudian pakai lam taukid lagi, laminal mursalin, termasuk dari para rasul. Ya, termasuk dari para rasul. Ketika Allah mengatakan benar-benar termasuk, ya, seakan-akan kenabian Rasulullah SAW bukanlah hal yang perlu diperdebatkan. Ya. Allah tidak mengatakan, perhatikan, Allah tidak mengatakan innaka la rasul, sesungguhnya engkau seorang rasul. Tidak. Tapi Allah mengatakan, tapi Allah berfirman, tapi laminal mursalin, laminal mursalin. Engkau adalah dari para rasul. Seakan-akan ini perkara yang amrun mafruk anhu, sudah enggak usah dibahas. Dia itu bagian dari rasul. Muhammad SAW bukan hanya seorang rasul, dia bagian dari para rasul. Sudah ada rasul-rasul sebelumnya. Sehingga di bantahan yang telak naib, Allah tidak mengatakan sungguh engkau seorang rasul. Allah malah mengatakan sungguh engkau bagian dari para rasul. Artinya kau bukan hal yang baru. Qul ma kuntu bid'an minar rusul. Katakanlah aku bukanlah baru dari para rasul. Sebelum Nabi Muhammad SAW banyak rasul. Ya. Sudah banyak rasul, sehingga seakan-akan ini perkara yang sudah jelas. Sungguhnya engkau termasuk dari para rasul. Selesai. Lebih tegas daripada jika Allah mengatakan sungguhnya seorang rasul. Ya. Dengan mengatakan sungguhnya engkau adalah bagian dari para rasul, hal yang sudah diterima dan bukan hal yang baru, sudah ada para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Di sini ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan pendapat pertama, ala siratim mustaqim maksudnya adalah innaka laminal mursalin
minal mursalin ala siratim mustaqim. Bahwasanya para rasul tersebut di atas jalan yang lurus. Para rasul tersebut berada di atas jalan yang lurus. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, innaka laminal mursalin, maksudnya innaka ala siratim mustaqim. Jadi ini khabar yang kedua dari inna. Innaka, khabar pertama laminal mursalin, khabar kedua ala siratim mustaqim. Yaitu engkau benar-benar di atas jalan yang lurus. Ini dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Para rasul di atas jalan. Tidak ada para rasul yang di atas jalan yang bengkok. Jalan para rasul semua lurus. Tapi pendapat yang kedua lebih kuat. Lebih kuat. Allah sedang menegaskan Nabi Muhammad SAW karena orang-orang kafir menuduh Rasulullah sesat. Menuduh Rasulullah SAW orang gila lah, apalah. Jadi Allah ingin jelaskan engkau berada di atas jalan yang lurus. Sini sirat tankir li tafkhim, ya. At-tankir li tafkhim. Ini metode dalam Al-Quran, nakirah untuk pengagungan. Sampai Al-Alusi mengatakan rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, seandainya maksudnya para rasul mereka di atas jalan yang lurus. Di sana ada surut mustaqim, ada jalan-jalan yang lurus. Seluruh para nabi di jalan lurus, tapi jalannya nabi lebih spesifik, lebih spesial. Makanya disebut dengan nakirah. Ini jalannya nabi lebih hebat daripada jalan-jalan nabi sebelumnya. Semua jalannya lurus. Tapi nabi adalah nabi terakhir. Dia khulasah kesimpulan daripada seluruh nabi seluruhnya. Dan dia diutus seluruh umat manusia, jin dan manusia. Dan dia akan berlaku sampai akhir zaman syariatnya. Maka kelurusan jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW lebih lurus ya daripada jalan-jalan yang para nabi yang lainnya. Seakan-akan di sana ada jalan-jalan lurus, nabi jalan yang paling lurus. Sirat maknanya masrut, yaitu sesuatu yang ditempuh, dan ini dalam bahasa Arab banyak. Fi'al maknanya adalah maf'ul, seperti firash maknanya mafrush, kitab maknanya maktub, ilah maknanya ma'luh, ya ini banyak dalam bahasa Arab. Dan sirat maknanya masrut, itu jalan yang ditempuh yang lurus. Dan ini menjelaskan tentang bahwasanya tabiat risalah seperti itu. Tabiat kerasulan adalah pasti lurus. Ya. Itu hakikat Rasulullah SAW. Tidak mungkin risalah bengkok-bengkok. Ya. Risalah lurus, tidak ada kebengokan sama sekali, tidak ada kemiringan. Ya. Dan penjelasan risalah sangat tegas, tidak ada kerancuan, ya. Tidak mengikuti hawa nafsu, tidak miring karena sesuatu. Jalan yang ditempuh oleh Nabi adalah jalan yang lurus, ya. Dan ini adalah pujian kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau berada di jalan yang agung, yang jalan agung tersebut adalah jalan yang lurus. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin ingin menggambarkan bahwasanya Nabi SAW berjalan di atas jalan yang bengkok, yang miring, maka Allah bantah dari dua sisi. Allah bantah, engkau benar-benar seorang Rasul, bahkan engkau adalah salah seorang dari kumpulan para Rasul. Yang kedua, engkau benar-benar di atas jalan yang lurus. Tidak seperti pernyataan mereka ingin menyatakan jalan ditempuh oleh Nabi SAW adalah jalan yang bengkok. Dan jalan Nabi SAW lurus dari segala hal. Lurus dalam hukumnya, lurus dalam kabarnya, ya. Lurus dalam keputusannya, semua yang lurus dalam kisah-kisahnya, enggak ada miring-miringnya Al-Quran. Ya, semuanya benar, semuanya hak. Tidak ada satu bagian pun dari Al-Quran yang bengkok. Ya. Semuanya lurus. Kalau ada yang bengkok pasti ada kontradiktif. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kalau kalian mendapati Al-Quran dari sisi Allah, bukan dari Allah, akan kalian dapati banyak perselisihan. Baik, demikian. Para pemirsa, mungkin kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan ayat berikutnya. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini di surat Yasin. Nah, ikhwatul Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah, apakah Rasulullah SAW tidak bisa baca tulis hingga beliau wafat? Mohon penjelasannya Ustaz. Syukran.
yang benar bahwasanya Rasulullah SAW ketika diturunkan wahyu, Nabi SAW tidak bisa baca dan tulis. Ini disepakati oleh para ulama. Makanya ketika Jibril berkata, "Iqra", bacalah, kata Nabi SAW, "Ma ana biqari", aku sama sekali tidak bisa baca. Sampai diulang 2 kali, 3 kali, Rasulullah mengatakan, "Ma ana biqari", ya. Aku sama sekali tidak bisa baca. Namun kemudian apakah tidak bisa bacanya Nabi SAW berlanjut sampai akhir hayatnya? Ada sebenarnya mengatakan berlanjut sampai akhir hayatnya, ada yang mengatakan tidak. Yang benar berlanjut sampai akhir hayatnya. Sampai di perjanjian Hudaybiyah ketika Rasulullah SAW berdiskusi berdialog sama Suhail bin Amr, kemudian dia suruh ganti min Muhammad Rasulullah, disuruh ganti Rasulullah, suruh ganti Muhammad bin Abdullah. Ya. Kata dia, kalau kita sudah ngaku engkau Rasulullah, sudah selesai, kita akan beriman. Hapus itu. Kalau membuat perjanjian dengan kita, Rasulullah hapus. Rasulullah suruh Ali hapus. Rasulullah tidak tahu mana tempatnya itu, sampai ditunjukkan tempatnya baru Rasulullah kemudian hapus. Jadi intinya Rasulullah SAW tidak tahu baca sampai akhir hayatnya. Hikmahnya diantaranya untuk menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang Nabi. Sementara Nabi SAW suruh orang untuk belajar. Bahkan ketika dalam perang Badar, ketika tawanan ditawan oleh kaum muslimin, banyak orang-orang Quraisy yang ditawan, orang-orang penduduk kota Mekah yang ditawan oleh kaum muslimin, maka di antaranya kalau mereka ingin menebus diri mereka, mereka mengajari orang-orang Madinah belajar baca dan tulis. Sampai Rasulullah yang bisa ngajarin baca tulis bebas. Tidak perlu bayar tebusan. Ya, tidak perlu bayar fida, tidak perlu bayar tebusan. Cukup mengajarkan baca tulis sehingga bebas, ya. Intinya Nabi SAW perhatian terhadap ilmu. Bahkan surat pertama Al-Alaq, ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menunjukkan perhatian terhadap ilmu. Kemudian juga Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ya. Khalaqal insan, ya. 'allamahul bayan, ya. Di sini juga perhatian terhadap ilmu, bagaimana bisa mengungkapkan dengan kata-kata maupun dengan tulisan, ya. Kemudian juga nun wal qalami wa ma yasturun, ya. Nun demi juga pena dan apa yang ditulis. Ada yang menafsirkan pena disebut mencakup seluruh pena-pena, dan apa yang ditulis oleh pena-pena tersebut ini juga menunjukkan tentang baca. Intinya syariat menunjukkan tentang pentingnya baca dan tulis. Tapi Allah tetap menjaga Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis sampai akhir hayatnya. Karena kalau Nabi bisa baca, bisa tulis, akan banyak tuduhan. Idzan lartabal mubtilun, kata Allah, maka ahli batil akan ragu dengan engkau. Mereka akan berkata, Muhammad bisa karena Muhammad baca buku-buku sebelumnya. Sehingga dia bisa mengambil ilmu, dia bisa baca, bisa tulis. Bahkan Rasulullah tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Makanya di antara, diakui, saya pernah nonton di YouTube, pada seorang dari orang kafir, mereka heran bagaimana Muhammad SAW bisa bercerita tentang kisah Nabi Musa, ya. Sementara dia di Madinah, sementara dia di Mekah, dan di Mekah tidak ada orang Yahudi tinggal di Mekah. Nabi SAW tidak berinteraksi sama orang Yahudi sama sekali di kota Mekah. Kapan Nabi berinteraksi dengan Yahudi? Ketika Nabi pindah di Madinah. Tapi ketika di Mekah, sudah di fase Mekah, ada sebagian ayat-ayat turun tentang Bani Israel, bahkan tentang Nabi Isa alaihissalam. Surat Maryam turun di Mekah. Cerita tentang Maryam, kemudian tentang Nabi Isa lahir bagaimana, ya, tentang Nabi Isa alaihissalam, ya. Dan itu Nabi tidak pernah berinteraksi dengan ahlul kitab. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan dari Nabi. Kalau dari Nabi dari mana sumber literatur Nabi tidak bisa baca? Kalau ada pun Nabi tidak bisa baca. Apalagi tidak pernah berinteraksi dengan ahlul kitab sama sekali. Kemudian ternyata Nabi bisa cerita tentang kisah-kisah tersebut. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Kita insyaallah bertemu di kesempatan berikutnya. Kepada pemirsa Raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.